Saudara Qin, Yin Fianqi itu, saya baru saja memimpin tim untuk membersihkannya. Setelah kamu memulihkan nafasmu, mari kita tinggalkan tempat hantu ini. Ni Yuntian baru saja selesai berbicara, tetapi menemukan bahwa Qin Yichan melirik pembukaan mata, dan kemudian, melihat ke arah matanya tiba-tiba berubah. Itu tampak sangat aneh. Bahkan Ni Yuntian menyapa sepasang mata bintang, dan tiba-tiba merasa bahwa tulang belakang terasa dingin. Kakak Qin, bagaimana perasaanku? Kamu ingin memukulku sedikit? Qin Yichan hehe tersenyum. Kamu cukup cerdas. Dia benar-benar ingin berbicara dengan Ni Yuntian sekarang. Saya berhasil selamat dari Yin Fianqi dan menariknya ke istana kuno ini. Akibatnya, Ni Yuntian membawa orang untuk memusnahkannya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Ni Yuntian mengkhawatirkan dirinya sendiri, jadi dia tidak memukul siapapun. Namun, Ni Yuntian dalam keadaan penganiayaan, memikirkan kesalahan apa yang telah dia lakukan. Mendengar berita itu segera, dia mengkhawatirkan keselamatan saudara Qin, dan segera memimpin tim untuk mendukungnya. Masuk akal bahwa saudara Qin tidak boleh disentuh, bukan? Mengapa saudara-saudara Qin ingin memukul seseorang? 2 orang dan 4 mata berlawanan. Qin Yichan menghela nafas sesaat kemudian, diam-diam berpikir tidak aneh jika Anda tidak tahu. Belum lagi Ni Yuntian benar-benar berusaha menyelamatkan dirinya sendiri. Adapun Yin Fianqi, ada lebih dari istana kuno ini. Keruntuhan ada di mana-mana. Akibatnya, Qin Yichan menghela nafas. Saudara Yuntian, selain Fuyu ini, Qin ini juga menemukan peluang. Ni Yuntian mendengar ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bersinar. Masih ada kesempatan? Hanya mengajukan pertanyaan. Ni Yuntian masih sedikit bingung. Berpikir bahwa dia tidak mengganggu dirinya sendiri ketika dia masuk. Bukankah dia akan hancur sendiri? Jadi, di bawah pengawasan Ni Yuntian dengan hati-hati, Qin Yichan perlahan menjelaskan. Katakan yang sebenarnya padamu. Kesempatan ini adalah Yin Fianqi yang dihancurkan olehmu. Apa? Tanda seru. Ni Yuntian terkejut, seolah dia tahu mengapa saudara Qin ingin memukul dirinya sendiri. Tapi Ni Yuntian tidak bisa mengerti. Yin Fianqi ini tidak dapat dihindari oleh semua orang. Satu-satunya cara untuk mencemari tubuh penyerang adalah dengan melakukan banyak upaya untuk menghilangkannya. Ketika Qin Yichan melihat situasinya, dia tahu bahwa barangnya masih belum diketahui. Dia harus menjelaskan, seperti ini. Ketika saya menerima Fuyu, Yin Fianqi itu gelisah. Tetapi mereka semua musnah oleh kekuatan roh saya. Dan kebetulan saya juga mengetahui bahwa Yin Fianqi itu mengandung banyak energi, dan mereka dapat diserap oleh kekuatan roh. Ni Yuntian mendengar bisikan mendengus. Apakah ini sangat ajaib? Qin Yichan menutupi dahinya. Luar biasa. Anda tidak perlu mencobanya dengan kekuatan abadi. Saya sudah mencobanya. Kekuatan abadi melawan Yin Fianqi, meski bisa bekerja, tapi energi di dalamnya akan menjadi musuh akhirnya musnah. Jadi begitu, setelah Ni Yuntian bernapas dalam-dalam, dia melihat ke dalam gua. Pada saat ini, istana kuno penuh dengan sekte yang sama, dan Yin Fianqi secara alami dibersihkan. Bahkan sampai saat ini, ada beberapa murid yang menjaga aula, bertanggung jawab untuk menghancurkan Yin Fianqi yang datang satu demi satu. Sudut mulut Ni Yuntian berkedut, agak bersalah melirik Qin Yichan. Kakak Qin. Qin Yichan hanya melambaikan tangannya dan tidak menyebutkannya lagi. Saya tahu Anda mendukung saya. Ayo pergi keluar aula dan temukan tempat di mana kekayaan Yin Fianqi bagus. Qin Yichan tidak bisa menyalahkan Ni Yuntian atas kejadian ini, dan yang terakhir mendengar ini dan segera bangun. Selanjutnya, Qin Yichan menempatkan Fulu di cincin luar angkasa, perlahan berjalan keluar dari lubang hitam, dan kemudian sampai di reruntuhan Yin Fianqi. Makam kuno penuh dengan kegelapan yang bergetar, dan dalam kegelapan, Yin Fianqi, yang tidak dapat dihindari di mata orang lain, beracun. Namun, pada saat ini, setelah raungan kebencian dan kesedihan, Qin Yichan mengambil tendangan voli dan melihat kabut yang berterbangan. Berbisik, sepertinya binatang buas di dalam tubuh ini juga mengandung energi. Pikirkan juga. Tidak ada binatang buas yang tidak menyenangkan tanpa alasan di dunia ini. Ia dapat memiliki kekuatan penghancur, dan secara alami ia mengandung energi. Ini adalah hukum yang paling mendasar dan tidak dapat diubah. Itu di sini, Qin Yichan melirik ke 4 sisi. Meskipun kegelapan sangat tinggi, bahkan ketika cahaya kemasan bersinar seperti matahari yang terik di matanya, dia masih bisa bersembunyi di kegelapan, dan sepertinya sedang menunggu serangan kebetulan. Siluet pembunuh. Tapi dia tidak peduli, dan bahkan tertawa. Dia sekarang menyambut binatang buas yang tidak menyenangkan ini untuk datang kepadanya untuk mencari masalah. Segera, Qin Yichan melihat ke arah Ni Yuntian dan sekte yang sama di sekitarnya. Aku akan berpusat padaku, dan aku akan menggunakan kekuatan roh untuk menempa kabut yang mengandung energi. Dan seberapa banyak energi yang diserapnya tergantung pada kemampuanmu sekarang. Berhenti, Qin Yichan menambahkan. Tentu saja, ini bukan tempat di mana kita dapat yakin. Setelah itu,
kami akan menetapkan 10 disiplin dan menjaga 4 sisi untuk mencegah kecelakaan. Tentu saja, kamu bergiliran bertugas sehingga kamu memiliki kesempatan untuk menyerap energi. Proposal Qin Yichen sangat adil. Tidak ada keberatan, bahkan penuh harapan, tapi Ni Yuntian mengerutkan kening. Saudara Qin, Anda perlu menghabiskan kekuatan roh, menempa energi, tetapi berbagi serap untuk kami. Ini, bukankah terlalu enggan? Awalnya dapat menempati relik level 3 ini, Qin Yichen telah melakukan yang terbaik untuk menggunakannya untuk mendapatkan hasil maksimal. Tetapi sekarang, yang pertama harus bekerja keras untuk berbagi manfaat dengan mereka, yang membuat Ni Yuntian agak tersipu malu. Murid Sekte Abadi Yuan Surgawi memandang ke arah mata Qin Yichen juga sedikit terpana. Lagi pula, tidak ada makan siang gratis di dunia. Namun, Qin Yichen tersenyum dan berkata, Saudara Yuntian, terlalu mengada-ada untuk mengatakannya. Terlebih lagi, kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kita harus mencegah variabel dan bertemu dengan Saudara Feng, jadi kita tidak bisa menyia-nyiakan energi ini. Qin Yichen tidak pernah keberatan berbagi hal-hal baik dengan teman-teman. Ni Yuntian tidak perlu mengatakan, bahkan jika itu adalah murid Sekte Abadi Yuan Surgawi lainnya. Baru saja di bawah kepemimpinan Ni Yuntian, di bawah ancaman menghadapi tingkat keabadian emas, juga memasuki istana kuno untuk menghidupi dirinya sendiri. Qin Yichen jarang menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan kasih sayang ini, tetapi dia bisa memberikan kembali kepada pihak lain dengan tindakan nyata. Ni Yuntian mendengar ini, tetapi hanya mengangguk dengan rasa syukur dan menemukan bahwa mengikuti Qin Yichen, dia tidak hanya memiliki banyak waktu luang, tetapi juga memiliki banyak manfaat. Tapi Ni Yuntian memiliki satu kekhawatiran terakhir yang tersisa. Saudara Qin, energi yang Anda temper harus dibagi dengan hampir 100 rekan magang, dan hilangnya kekuatan roh. Meskipun Ni Yuntian tidak pernah meremehkan segala sesuatu tentang kultivasi roh Qin Yichen, ini hampir 100 orang. Namun, dalam hal ini, Qin Yichen hanya sedikit tersenyum. Meskipun saya tidak berani mengatakan bahwa semua makam kuno Yin Fian Qi harus dibersihkan, hampir sama. Selain itu, dia tidak tahu berapa banyak ramuan untuk memulihkan kekuatan roh di cincin antariksanya.